mati bagi saudara saya. Kau rela mati untuk menebus dosaku. Sekarang hidup bagiku. Ingin setia melayanimu dengan segenap jiwa dan ragaku. Mari cepat saja katakan yang Bapak puji. Sungguh sempurna, sungguh sempurna kasih-Mu, oh Tuhan. Sungguh ajaib perbuatan-Mu, Yesus. Kau rela mati bagi saudara saya. Katakan, Kau rela mati untuk menebus dosaku. Amin. Katakan, sungguh sempurna kasih-Mu, oh Tuhan. Sungguh ajaib perbuatan-Mu, Yesus. Kau rela mati Kau rela mati untuk menebus dosaku. Amin. Yuk mari kita bagi bersama-sama. Amin. Yuk sama-sama yuk. Ingin selalu melayani-Mu, Tuhan, dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu. Katakan. Amin. Ini pengakuan kami di hadapan Tuhan pagi hari ini. Amin. Amin. Ku ingin selalu melayani-Mu, Tuhan, dengan segenap jiwa dan ragaku. Kekuatanku, Tuhan, ku ingin selalu menyembah-Mu, Yesus, dengan
mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ini bukan kami dalam Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, menyenangkan hatiku selamanya. Kasih setiamu, buat pemeliharaan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan Yesus bukti nyata bahwa Engkau sudah memelihara kami. Oleh karena itu Tuhan Yesus, layaknya kami Tuhan menyembah, mempermuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa buat umat-Mu yang masih dalam perjalanan. Tuhan Yesus, Kau hantarkan mereka ke tempat ini dengan keadaan selamat, tidak kurang saudara. Kau juga berkati jemaat-Mu yang sudah hadir di tempat ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Kau juga memberkati setiap pelayan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus setiap pelayan-pelayan tempat ini melayani dengan sepenuh hati, segenap hati mereka. Engkau selidiki setiap hati kami Tuhan Yesus. Biarlah kami kedapatan murni di hadapan-Mu. Bapa yang baik, ibadah ini dari awal hingga akhirnya nanti Tuhan, kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Dan kami tapiskan ibadah ini hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang percaya katakan amin. Ku pasti dapat, katakan Ku pasti dapat. lakukan semua. Lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan. Terpujilah namanya. Allah yang bela. Allah yang bela. Siapa lawan dia? Siapa lawan dia? Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Dalam segala hal, katakan dalam segala hal. Ku pasti dapat lakukan semua. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan. Terpujilah namanya. Oh, terpujilah namanya. Allah yang bela. Allah yang bela. Siapa lawan dia? Katakan. Siapa lawan dia? Lebih dari pemenang. Lebih dari
kabar baik di balik masalah. Kita buka dulu Mazmur 66 ayat yang ke-10. Karena ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, maka kita mendapatkan kekuatan yang baru setiap hari di tengah-tengah masalah dan persoalan yang semakin hari semakin membuat kita sangat terbeban, sangat takut, khawatir dan cemas dengan keadaan yang kelihatannya semakin parah, saudara. Tetapi sebagaimana saya sudah sampaikan di bulan-bulan yang lalu, minggu-minggu yang lalu, bahwa memang kita tidak perlu takut karena Tuhan menyertai kita. Tetapi itu bukan berarti bahwa kita bisa santai-santai saja, ya. Tetapi karena kita tahu bahwa Tuhan pasti melindungi dan menjaga kita, harus ada rasa takut akan Tuhan, saudara, ya. Yaitu Tuhan katakan, apakah kamu tidak takut kepadaku, kata Tuhan, ya kan? Nah, banyak orang Kristen yang terlalu santai-santai dan tidak punya rasa takut akan Tuhan. Nah, oleh karenanya Tuhan perlu mengizinkan terjadinya badai, sehingga orang-orang Kristen yang lenggang-lenggang kangkung, ya, yang santai-santai itu mau sungguh-sungguh berlari mencari Tuhan, ya, berlari untuk mencari Tuhan, rindu untuk cari Tuhan, rindu untuk memuji dan menyembah Tuhan, ya, karena pasti mereka meminta atau memohon kepada Tuhan agar mereka selalu terlindung dari mara bahaya. Kembali lagi saya ingatkan, karena COVID ini kita tidak tahu dan kapan dia berhenti, dan kita nggak tahu kalau kita melihat semakin parah dan semakin parah. Tetapi itu sebabnya saya katakan satu-satunya tempat kita bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan saja. Hanya Dia yang dapat menjaga kita, memagari kita. Dia dapat melindungi kita, ya, dari semua dari bahaya ini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi saya mau katakan, kita tidak perlu takut kepada badai, tetapi kita harus takut akan Tuhan. Ya, syaratnya kita harus terus bersandar dan berharap kepada Tuhan. Nah, kalau saja bisa, ya saudaraku, kita pasti orang-orang percaya tuh maunya terbebas dari masalah, ya kan? Dan setiap orang pasti kepengennya bebas dari masalah. Aduh, kapan sih masalah ini bisa berhenti? Kenapa kok masalah datang terus, ini berganti nggak habis-habisnya? Baru selesai satu, datang lagi satu. Baru belum selesai lagi, malahan belum selesai lagi, datang lagi satu, ya. Terus begitu selama kita masih hidup di dunia. Selama kita masih hidup di dunia ini, siap atau tidak siap, suka atau tidak suka, kita pasti akan menghadapi masalah. Sekali siap atau tidak siap, suka atau tidak suka, kita pasti akan menghadapi masalah. Masalahnya mulai dari yang kecil, mulai dari yang sepele, sampai masalah yang besar, yang rasanya kita udah rasanya berat, udah nggak ada jalan keluar. Jadi masalah tetap ada. Nah, kita lihat jadi kita ngerti ini, tulisannya sangat gampang dimengerti, ya, bahwa maksudnya Tuhan adalah ketika kita mengalami masalah, persoalan, badai, dan itu kita lagi diuji sama Tuhan. Dan kalau kita menang, ya, kalau kita menang, kita bersandar, berharap sama Tuhan, takut akan Tuhan, kita menang, kita akan kita akan menjadi seperti emas dan perak. Kita dimurnikan lewat masalah, persoalan, kita dimurnikan. Tuhan izinkan masalah bukan buat ganggu kehidupan kita, bukan buat kita susah, bukan buat kita menderita, tetapi justru sebaliknya.
Tuhan sedang memurnikan kita semua supaya kita semakin hari semakin hebat di hadapan Tuhan. Ya, semakin nyata kehebatan Tuhan maksudnya di dalam kehidupan kita, bukan kita yang hebat ya. Jangan harus hati-hati ya dengan kata-kata kita ini ya, bukan kita yang hebat, Tuhan yang hebat ya, supaya nyata di dalam kehidupan kita bahwa Tuhan itu hebat buat kita. Nah, saudaraku, pada dasarnya kita masalah ini sekali lagi saya ingatkan, selama kita masih hidup di dunia masalah itu akan terus datang. Mau siap atau enggak siap, suka atau tidak suka, kita harus tetap waspada ya. Nah, masalah ini pada dasarnya ada dua sisi, saudara ya. Sisi yang pertama adalah kalau ada masalah itu maksudnya mendorong orang untuk datang mencari Tuhan ya. Tetapi saya lihat masih banyak orang Kristen yang nggak mau didorong untuk mencari Tuhan. Udah ada masalah, udah ada persoalan, ada pandemi, ada segala macam, masih nggak takut juga sama Tuhan. Bingung saya, ya kan? Oh, masih ngeyel-ngeyel, masih enak-enakan, santai-santai, masih banyak bohongnya lagi. Aduh, Pak, sampai saya kadang-kadang agak habis mikir gitu loh ya. Sampai Tuhan sendiri yang katakan, apakah kamu tidak takut? Nah, Tuhan katakan seperti itu. Apakah kamu nggak takut? Nah, ya kan? Nah, saudaraku, padahal masalah persoalan pandemi apapun itu yang terjadi, itu maksudnya supaya kita didorong, supaya mendorong orang untuk mencari Tuhan, dan bukan mencari Tuhan hanya seperti biasa-biasa, tetapi harus double, harus lebih sungguh-sungguh lagi cari Tuhan. Kalau dulu kita santai-santai, sekarang waktunya kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara. Dengan sungguh-sungguh. Saudara tahu nggak? Saya ini sebagai gembala, buka ibadah, saya juga punya rasa deg-degan, saudara. Jadi saya ini doanya harus lebih kuat. Dulu kuat, sekarang harus lebih kuat lagi. Supaya apa? Supaya Tuhan melindungi jemaatnya, supaya Tuhan melindungi anak-anaknya yang datang beribadah, ya kan? Semua harus didoakan, tempatnya, lingkungannya, apartemennya, jemaatnya, semua. Amin. Karena saya bertanggung jawab. Jadi saya yang harus benar-benar lebih sungguh-sungguh lagi, bukan cuma jemaat, semua hamba-hamba Tuhan, gembala semua harus lebih lagi sungguh-sungguh cari Tuhan. Bilang, saya harus lebih sungguh-sungguh cari Tuhan. Sekarang saya mau tanya, saudara mau ngerem terus di kamar, gak keluar-keluar, mau makan apa, mau masak apa? Nggak mau kan? Amin. Nah, saudara harus pergi belanja, saudara harus pergi supermarket, saudara harus kerjakan aktivitas saudara harus kerja, saudara harus cari uang, saudara harus menghidupkan istri, anak-anak, dan suami, semuanya harus dihidupkan. Kan harus keluar. Sekali lagi, apakah kamu tidak takut sama Tuhan? Nah, kalau kita benar-benar ngerti bahwa kita harus keluar, bahwa kita harus hidupin keluarga, bahwa kita harus beraktivitas, bahwa kita harus bekerja, bahwa kita harus belanja dan sebagainya, kita harus lebih kuat bersender sama Tuhan. Amin. Harus lebih kuat pegang Tuhan, karena Dia yang jaga kita dimanapun kita berada. Amin. Memangnya kita bisa lihat itu virus? Gak bisa. Memangnya kita bisa tahu di mana dia nemplok tuh virus? Kita nggak tahu juga. Orang bilang begini, orang bilang begitu, orang bilang di tembok, orang bilang ada di rambut, orang bilang ada di hidung, di mata. Masa bodoh? Gua nggak mau tahu. Yang gua tahu adalah gua bersandar sama Tuhan. Amin. Takut akan Tuhan. Jangan main-main lagi. Ini waktunya Tuhan mau supaya kita semua datang mencari Tuhan, berdoa terus sama Tuhan, berpegangan terus sama Tuhan. Karena kita nggak tahu dimanapun kita berada. Mungkin juga di dalam rumah kita juga nggak tahu. Jadi orang-orang itu tiap hari hidupnya hanya ketakutan. Tetapi sekali lagi saya katakan, sandaran kita, harapan kita hanya Tuhan. Dia tidak akan mau melihat anak-anaknya
dia pasti tolong. Beri kemuliaan buat Tuhan. Jangan kita anggap sepele Tuhan. Jangan kita anggap sepele. Memang ibadah itu adalah tubuh kita. Tuhan, rumah Tuhan itu adalah tubuh kita. Tetapi kalau semua orang mengada-ngada dan beralasan dengan kata-kata seperti itu, gak ada orang mau beribadah ke gereja. Betul. Rumah Tuhan memang Tuhan sudah sediakan supaya kita bisa bersekutu. Ya kan? Memang kita adalah tubuh Kristus. Memang kita adalah rumah Tuhan. Tetapi Tuhan juga menginginkan supaya kita bersatu. Nah, caranya adalah tetap berpegang sama Tuhan. Amin. Jadi masalah yang datang buat kita itu kita nggak perlu khawatir, nggak perlu takut. Karena maksudnya Tuhan adalah yang pertama supaya kita datang sama Tuhan, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara, dengan sungguh-sungguh. Ya, yang kedua, sisi yang kedua justru sebaliknya. Dengan adanya masalah, dengan adanya persoalan, dengan adanya pandemi, justru membawa mereka semakin jauh dari Tuhan. Santai, hari Minggu gua nggak usah ibadah. Gua mau pergi aja berenang, mau ke puncak, ke Bandung, mau naik mendaki gunung, mau main apa di bulan kek, mau di mana kek, nggak tahu. Ya, boleh? Loh, bukannya nggak boleh, boleh. Tapi jangan mempergunakan, ya kan? Mentang-mentang kita bisa, itu juga belum tentu didengerin live streamingnya. Habis denger 5 menit, ngorok, matiin, bener nggak? Ngaku aja, orang jujur ditolong Tuhan. Hamba Tuhan udah ngotot live streaming, saudara-saudara, belum tentu didengerin sampai habis. Ayo, ketawa. Benar nggak? Kecuali dia benar-benar rindu mau dengar firman Tuhan. Nah, itu beda lagi. Jadi banyak hal mendorong, justru membuat orang-orang semakin jauh dari Tuhan. Udah kagak dengerin live streaming, udah kagak ibadah hari Minggu, mau apa? Nah, ini pertanyaan ngeri saya. Betul nggak? Ngeri saya. Kalau nggak mau cari Tuhan, mau cari siapa? Mau cari siapa, saya tanya. Benar ngeri. Saudaraku, waktu ibadah belum dibuka, kerjaan saya double sudah. Sabtu keliling, pelayanan juga ibadah di setiap buku. Hari Minggu keliling juga. Jadi double, enakan begini hari Minggu. Cuman sekali doang khotbahnya, ya kan? Tapi karena udah Tuhan izinkan seperti itu, jadi harus terus begitu sekarang. Tetapi itu kerinduan saya. Karena saya rindu anak-anak Tuhan diberkati, dilindungi, dijaga. Amin. Kita mau dilindungi Tuhan, mau dijaga sama Tuhan, supaya kita bisa bebas kerja, bebas belanja, bebas ngapain. Dengan syarat tentunya protokol semua harus dipakai, semuanya harus, ya, karena itu perintah. Nah, jadi pilihan dan keputusan bukan pada Tuhan, tapi ada pada kita. Bagaimana kita menanggapinya? Apakah kita mau cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, atau kita mau ngeyel, mau mempermainkan Tuhan yang ada Allah adalah api yang menghanguskan. Jadi pilihan di tangan kita. Jika kita memahami bahwa dalam segala hal Tuhan turut bekerja untuk menyelesaikan persoalan kita. Kalau kita memahami bahwa Tuhan dekat dengan kita, kalau kita mempercayai bahwa semua masalah, persoalan atau pencobaan yang datang sama kita itu tidak akan melebihi kekuatan saudara, tidak akan melebihi kekuatan saudara ketika saudara dihinggapi masalah persoalan yang seberat apapun.
saudara. Jadi saudara yang tahu. Nah, saya katakan lagi tadi, kalau orang benar-benar ngerti bahwa masalah persoalan dan COVID-19 ini adalah didikan Tuhan supaya kita mencari Dia dengan sungguh-sungguh, maka kita pasti akan ngerti. Kalau Tuhan izinkan, maka Dia juga akan memberikan kita jalan keluar. Amin. Yang penting takut akan Tuhan, beribadah sama Tuhan dengan cara yang benar, dengan hormat sama Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, seringkali Tuhan menggunakan masalah sebagai cara untuk menegur anak-anaknya, untuk menegur kita, untuk memperingatkan kita. Menegur, tahu kan menegur? Kalau kita salah ditegur sama Tuhan. Tuhan kasih izin adanya masalah. Seperti ini saya katakan, Tuhan menegur semua anak-anaknya supaya anak-anaknya berubah, baik dalam pikiran, perkataan, dan tindakan. Semua, Dia nggak pilih-pilih, semua rata. Tua, muda, hamba Tuhan kayak gembala kayak nggak mau tahu. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi Tuhan menggunakan masalah untuk cara dan untuk menegur dan memperingatkan kita. Pemazmur berkata di dalam Mazmur 119, coba. Mazmur 119 ayat 67. Sebelum aku tertindas, perhatikan ya. Sebelum aku tertindas, sebelum aku bermasalah, sebelum aku punya persoalan yang berat, aku menyimpang. Sebelum kamu mengalami masalah, kamu menyimpang. Kamu adalah orang yang menyimpang. Menyimpang dari jalan Tuhan. Tetapi sekarang, kata pemazmur, dengan adanya masalah, dengan adanya persoalan yang berat, dengan adanya COVID-19 ini, aku berpegang teguh kepada janji Tuhan. Tuh, ya kan? Ngerti kan maksudnya? Sebelum engkau bermasalah, engkau menyimpang. Ketika engkau menyimpang, Tuhan tegur. Dengan adanya masalah, persoalan dengan COVID-19 dan seterusnya. Tetapi sekarang, kata pemazmur, aku berpegang teguh kepada janji Tuhan. Bilang, saya mau berpegang teguh kepada janji Tuhan. Ayat yang ke-71 dikatakan bahwa aku tertindas itu baik. Bilang bahwa aku tertindas itu baik. Gak usah ngeluh. Kalau tertindas itu baik bagiku. Supaya apa? Supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu ya Tuhan. Kalau kita gak tertindas, kalau kita gak ngalami masalah persoalan, kalau gak ada COVID-19, anak-anak Tuhan semua ngeyel, gak mau pegang janji Tuhan, gak mau memegang ketetapan-ketetapan Tuhan. Itu sebabnya lebih baik seperti ini, supaya anak-anak Tuhan beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya nggak bicara masalah gedungnya, gerejanya, kayak gimana pun. Yang Tuhan mau kita sungguh-sungguh. Tahu nggak sungguh-sungguh artinya? Benar-benar keluar tulus dari hati bahwa saya butuh Tuhan. Tanpa Tuhan saya nggak bisa apa-apa. Tanpa Tuhan saya pasti jatuh, nggak bisa bangun lagi. Loh, itu loh maksudnya. Tanpa Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Yang kedua, Tuhan menggunakan masalah. Yang pertama untuk menegur dan memperingatkan. Yang kedua, masalah juga sebagai cara yang Tuhan
Tuhan pakai untuk membawa kita kepada rencananya yang indah. Kalau ada masalah, kita jangan bersungut-sungut, jangan ngomel-ngomel, jangan salahin Tuhan, jangan marah-marah sama Tuhan, jangan salahin siapapun. Tetapi ingat bahwa seringkali Tuhan pakai masalah untuk menyatakan rencananya yang indah dalam kehidupan kita. Ini harus kita ngerti. Yang ketiga, Tuhan menggunakan masalah juga sebagai suatu kesempatan bagi kita. Kesempatan apa? Supaya kita bisa melihat pembelaan Tuhan dalam masalah kita. Pembelaan Tuhan. Supaya kita bisa melihat kebaikan Tuhan, bisa melihat pembelaan Tuhan. Kita bisa berkata dengan iman, Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang peduli, adalah Tuhan yang menolong, adalah Tuhan yang membela, adalah Tuhan yang menyelesaikan semua buat saya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kalau nggak ada masalah, kita nggak bisa lihat. Justru lewat masalah kita bisa lihat pembelaan Tuhan yang luar biasa. Jadi jangan takut kalau ada masalah. Yang penting syaratnya takut akan Tuhan. Setia, lakukan kewajibanmu sebagai anak-anak Tuhan, titik. Takut akan Tuhan paling penting. Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi yang keempat, masalah Tuhan gunakan juga untuk menguatkan iman kita. Supaya iman kita semakin kuat, semakin teguh. Ya kan? Supaya kita benar-benar tahan uji. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan mengeluh, jangan marah-marah kalau ada masalah. Terima kasih Tuhan, iman saya boleh dikuatkan kembali. Yang tadinya mungkin kita udah lemah, tapi ketika ada masalah datang, kita lihat pembelaan Tuhan, kita lihat pertolongan Tuhan, iman kita mulai kuat kembali. Ya. Yang kelima, untuk memurnikan karakter kita. Dengan adanya masalah, kita seringkali harus berdiam diri dan koreksi diri kita. Mengoreksi diri, jangan salah-salahin siapapun, tapi diri kita sendiri kita koreksi. Biarlah lewat semua masalah persoalan, kita mau mengoreksi diri kita sendiri, karena Tuhan mau memurnikan karakter kita lewat masalah dan persoalan. Di dalam Ayub 23 ayat 10, lewatin semua masalah penderitaan yang sangat berat yang dialami oleh Ayub. Dia berkata, karena ia tahu. Ayub bilang, karena Tuhan tahu. Karena Tuhan tahu jalan hidup. Di dalam penderitaan yang sangat berat, Ayub tetap pegang Allahnya, tetap pegang janji Allahnya. Dia tetap takut akan Tuhannya. Dia tetap melayani Tuhan Allahnya. Dia tetap, karena dia tahu jalan hidupku, kata Ayub. Bilang, Tuhan tahu jalan hidup saya. Tuhan tahu jalan hidup kita. Dia tahu semua. Seandainya Tuhan menguji aku akan timbul seperti emas. Biarkan dirimu diuji sama Tuhan. Kalau ada masalah, itu adalah kebaikan di balik masalah. Banyak tokoh-tokoh besar, Yusuf, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, Ayub, banyak mereka sebelum mereka mengalami janji Tuhan, sebelum mereka diangkat dalam kemuliaan, mereka harus mengalami banyak sekali penderitaan, masalah dan persoalan dalam hidup mereka. Dan bukan masalah yang kecil-kecil, masalah yang berat-berat, saudara. Mereka melihat pembelaan Tuhan seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka melihat pembelaan Tuhan seperti Daniel. Sangat luar biasa. Oleh karena itu banyak contoh
orang-orang besar di dalam Alkitab. Sebelum mereka naik tingkat, sebelum mereka mengalami berkat Tuhan yang berlipat-lipat kali ganda seperti Ayub, sebelum mereka dimuliakan, mereka harus melewati lembah-lembah ini, harus lewati masalah persoalan. Tidak mau jadi orang Kristen yang gampang-gampang, yang enak-enakan terus. Nggak bisa. Toh pada satu waktu pasti akan terjadi. Oleh karena itu, sebelum mengalami masalah-masalah yang berat, saudara harus terus dekat dengan Tuhan, harus takut akan Tuhan, harus pegang terus tangan Tuhan, harus percaya apa yang dikatakan itu pasti ya dan amin, sama seperti Abraham, ya kan? Sekalipun dia sudah tua renta, dia percaya bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang sanggup melakukan apa yang telah dijanjikannya. Dia percaya sampai hari tuanya, janji Tuhan dia pasti punya anak, dia dapat anak. Biarpun harus lewat bertahun-tahun. Jadi artinya apapun masalah saudara, pada akhirnya toh saudara pasti akan menang. Tapi saudara harus berpegang teguh kepada janji Tuhan. Nah, hanya saudaraku yang dikasih Tuhan, hanya Tuhan saja yang sanggup. Oleh karena itu jangan bersungut-sungut. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4 dikatakan, apabila kamu jatuh dalam pencobaan, anggaplah sebagai suatu apa? Kebahagiaan. Itu adalah ujian apa? Ujian iman. Dan ujian iman itu menghasilkan apa? Ketekunan. Dan ketekunan akan apa? Memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna, menjadi utuh, menjadi tak kekurangan suatu apapun. Bahagia. Kalau ada masalah bahagia, ya, karena kita tahu bahwa iman kita sedang diuji, ya. Dan kalau kita tahan uji, kita akan menang. Kita akan menjadi orang yang sempurna, yang utuh, dan tidak kekurangan satu apapun. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, tetap kuat di tengah penderitaan. Jangan marah, jangan bersungut-sungut, tetap kuat. Yang kedua, sebagai orang percaya, kita harus terus belajar memahami kehendak Tuhan dalam segala situasi hidup kita. Karena Tuhan memiliki sudut pandang yang berbeda dengan manusia. Ya, harus ngerti dan memahami apa maksud Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga, selama hidup di dunia, kita nggak luput dari masalah, itu harus kita ingat baik-baik. Tidak luput dari penderitaan. Namun Tuhan berjanji untuk memberi kekuatan kepada kita, memberikan penolong, yaitu Roh Kudus yang manis, yang untuk memberikan kita kekuatan dan memberikan kita jalan keluar ketika kita punya masalah. Jangan pernah takut akan apapun juga. Tetap kuat dan tetap bertahan. Rencana Tuhan di balik penderitaan itu selalu indah. Bilang rencana Tuhan di balik masalah, di balik persoalan, di balik penderitaan, pasti indah buat saya. Beri kemuliaan. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu saudara, dengan adanya masalah-masalah ini, dengan adanya COVID-19 ini, jangan saudara menjauh dari Tuhan. Ya, semakin dekat. Dua pengantin baru yang belum lama dibaptis dan diberkati pernikahannya ada bersama dengan kita. Coba bangkit berdiri dulu, Erik dan Jalin. Ya, Tuhan memberkati. Ya, jadilah jemaat Tuhan yang setia. Saya percaya mereka selama ini sudah terus bersama dengan kita, cuman lewat live streaming, dan sekarang sudah duduk Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang mereka sudah bisa datang beribadah bersama dengan kita. Puji Tuhan ya. Yang keempat, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah saudara, jangan pernah putus asa akan apapun juga
Ingat, Tuhan selalu menyertai kita. Ada Tuhan Yesus yang selalu menolong kita. Sebenarnya syaratnya nggak berat, ya. Ingat 2 Tesalonika 3 ayat 3. Saya mau semua baca bersama. 2 Tesalonika 3 ayat 3. Jadi jangan takut, jangan pernah menyerah, jangan putus asa, jangan jauh dari Tuhan. Justru harus semakin dekat dengan Tuhan. Ya, baca 1, 2, 3. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Beri kemuliaan. Dia jaga kita dari COVID. Dia jaga kita dari COVID ini. Dia jaga kita dari semua masalah, dari segala yang jahat, firman Tuhan. Ya, yang kelima terakhir, kebaikan di balik masalah. Tuhan membawa kita pada rencana yang indah. Yang kedua, kebaikan di balik masalah. Kita akan melihat, mengalami pembelaan Tuhan. Kita akan melihat bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang peduli, Tuhan yang penolong, dan Tuhan yang menepati janjinya akan menyelesaikan semua persoalan kita. Kebaikan di balik masalah, kita akan mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Syaratnya cuma satu, takut akan Tuhan. Bilang, saya harus takut akan Tuhan. Saya harus takut akan Saya tidak boleh jauh dari Tuhan. Tidak boleh jauh dari Semakin ada masalah, semakin saya harus percaya bahwa Tuhan pasti bela saya. Tuhan pasti menyelesaikan buat saya. Saya pasti dilindungi. Bangkit berdiri. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa-Mu. Ku rasakan kehadiran-Mu.
berdoa, menumpahkan tangan, dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Hamba menumpahkan tangan atas semua anak-anak-Mu di sini dan semua anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Mujizat sudah terjadi. Rohani mereka diberkati, jasmani mereka diberkati, pekerjaan usaha mereka diberkati, keluarga mereka diberkati, rumah tangga yang acak-acakan diberkati, dipulihkan, disembuhkan, dipulihkan dalam nama Yesus. Yang sakit sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Rohani yang sakit sudah dipulihkan dalam nama Yesus. Mujizat sudah terjadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Yang percaya Tuhan ada bersama dengan kita dan Dia sudah melakukan perkara-perkara yang ajaib buat kita. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, hamba mengucap syukur kepadamu Tuhan, langit dan bumi yang selalu mendengarkan doa kami, karena nama kami semua terdaftar di surga. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan. Buat hari ini Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Bahwa firman itu bukan hanya kami dengar, melainkan firman itu kami lakukan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapak, Engkau terus tolong kami, biarlah kiranya setiap apa yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu. Engkau juga tolong para hamba-hamba-Mu di tempat ini, para pelayan-pelayan di tempat ini Tuhan Yesus, dan juga para jemaat-Mu di tempat ini. Kiranya Engkau berkati setiap pekerjaan mereka. Kiranya Tuhan tolong jauhkan daripada sakit penyakit, virus apapun Tuhan. Engkau proteksi setiap kami. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa kami, yaitu bangsa Indonesia. Engkau terus nyatakan kasih-Mu buat bangsa kami Tuhan. Setiap keputusan demi keputusan yang telah ditetapkan oleh pemimpin-pemimpin kami Tuhan, kiranya Engkau turut campur tangan. Engkau juga berkati Tuhan Yesus setiap gereja-gereja Tuhan dimanapun mereka berada, hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan Yesus, Engkau tetap pelihara mereka. Engkau tetap jagai mereka Tuhan Yesus. Jauhkan mereka dari malapetaka, bahaya, virus, sakit, penyakit Tuhan. Biarlah pekerjaan Tuhan semakin hari semakin Engkau perkenan, dan semakin hari semakin Engkau perluas dan Engkau perlebar Tuhan. Tentunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saat ini banyak gereja Tuhan Yesus yang tutup. Saat ini banyak gereja Tuhan Yesus yang tidak melakukan ibadah. Tuhan, saat ini Engkau tahu seruan setiap umat-Mu, seruan setiap hamba-hamba-Mu. Oleh karena itu Tuhan Yesus, semuanya ini Tuhan lalukan daripada kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat semua yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan Yesus, masalah itu Engkau izinkan ada, supaya kami Tuhan Yesus terus dan terus Tuhan Yesus berharap, bergantung kepada Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini jemaat Tuhan yang terkasih, angkat kedua tanganmu sebagai kerinduanmu untuk menerima berkat anugerah Tuhan. Turunlah atas kita sekalian segala berkat, anugerah, rahmat dan kasih yang sempurna dari Bapa kita Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan, bimbingan, kekuatan, penghiburan, penyertaan Roh Kudus, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dalam Yesus Kristus memelihara hati dan pikiran kita sekalian dan seluruh keluarga kita dimanapun mereka berada saat siang hari ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk mengangkat kita semua orang percaya bersama. Katakan Allah yang besar, ajaib dan mulia.
sekalian, Bapak Ibu semuanya, Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa minggu depan dengan penuh sukacita, damai dalam